Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Muichiro yang berhasil mendarahkan tebasannya dan melukai tubuh dari Gyoko. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 120 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 120 ini, pertempuran pilar kabut Muichiro melawan iblis bulan atas Gyoko kembali berlanjut. Dan kali ini Muichiro berhasil memenggal kepala iblis tersebut. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Muichiro yang melihat Gyoko muncul di atas pohon. Dengan santainya pilar itu memberitahu iblis tersebut jika dia tidak bermaksud merendahkan Gyoko dan mengatakan hal yang sejujurnya. Menurut Muichiro, iblis itu akan langsung mati begitu dia langsung memenggal kepalanya. Selain itu, Muichiro merasa jika saat ini dia juga sedang merasa sangat bersemangat. Gyoko merasa tersinggung dengan ucapan yang pilar kabut tersebut lontarkan. Apalagi usia dari Muichiro masih belasan tahun. Sangat berbeda dengan usia yang iblis itu miliki. Tapi Muichiro menjawab walau usia dari iblis tersebut sudah ratusan tahun, menurutnya tidak ada satupun dari Gyoko yang patut dipuji. Pilar itu menambahkan jika penampilan dan omongan yang iblis itu katakan sangat menjijikan. Sambil berpindah ke tempat belakang Muichiro, Gyoko memberitahu jika dia adalah puncak keindahan, dan menurutnya pilar itu tidak bisa memahami keunggulan yang dia miliki. Gyoko menambahkan jika Muichiro diibaratkan seperti lalat atau kecoa yang tidak bisa membaca ketika melihat sebuah buku. Tidak terima dengan perkataan tersebut, dengan santainya Muichiro menjawab jika menurutnya Gyoko sendiri terlihat seperti bersembunyi dari dalam guci itu. Iblis tersebut meminta pilar itu untuk diam. Menurutnya bocah seperti Muichiro pada akhirnya nanti tidak akan bisa menyentuh lehernya sekalipun. Menurut Gyoko, provokasi yang pilar itu tunjukkan terlalu murahan. Jika Muichiro ingin menang dengan cara tersebut, maka hal itu akan terlihat menyedihkan. Sambil melihat guci milik iblis itu, Muichiro berpikir dan seperti kebingungan. Dia merasa heran dengan bentuk guci tersebut. Muichiro bertanya, apakah guci milik Gyoko itu memang cacat atau semacamnya? Karena menurutnya sisi kiri dan kanan dari guci tersebut terlihat jelek dan tidak seimbang. Mendengar ungkapan seperti itu membuat Gyoko jadi super kesal. Apalagi pilar tersebut mengungkapkan itu semua dengan ekspresi datar. Sambil protes dengan ucapan Muichiro tersebut, Gyoko mengeluarkan guci-guci kecil dari tangannya. Setelah itu, dia melancarkan serangan dan mengeluarkan jurus darah iblisnya, berupa ikan-ikan pembunuh yang keluar dari dalam guci-guci tersebut. Muichiro mencoba untuk menghindar dengan melompat ke belakang. Sambil terus menyerang, Gyoko berkata jika dia akan membuat pilar itu dimakan oleh ikan-ikan miliknya, sampai menyisakan tulang belulang. Setelah itu, iblis tersebut akan menjadikan jasad Muichiro sebagai salah satu karya seni kebanggaannya. Namun pilar itu menggunakan pernafasan kabutnya dan menebas ribuan ikan-ikan tersebut. Gyoko yang melihat serangan itu terkejut dan tidak menyangka jika pilar yang dihadapi ini bisa menjaga jarak, mengeluarkan kecepatan dan melancarkan serangan dalam skala besar. Padahal di dalam tubuh ikan-ikan tersebut terdapat racun yang sangat mematikan, yang jika tubuh ikan itu tertebas, maka akan menyebarkan cairan racun dalam skala besar. Andai kulit Muichiro setetes saja terkena cipratan racun itu, maka tubuhnya akan hancur menjadi debu. Karena racun milik Gyoko memiliki kemampuan untuk menghancurkan benda padat atau bahkan pedang Nichiren sekalipun. Dengan pernafasan kabutnya itu, Muichiro menebas semua ikan-ikan tersebut. Dan benar saja, dari dalam tubuh ikan-ikan yang terbelah itu mengeluarkan banyak cairan racun. Gyoko merasa jika setelah ini racun tersebut akan mengenai pilar itu dan akan membuatnya langsung mati. Tapi secara tak terduga, Muichiro kembali melancarkan pernafasan kabutnya dan menghempaskan semua ikan-ikan yang terbelah itu dengan satu ayunan pedang. Setelah itu, dia langsung maju untuk menyerang iblis tersebut. Gyoko yang melihat tebasan itu amat sangat terkejut. Dia tidak menyangka jika pilar tersebut akan mampu menghempaskan ikan-ikan miliknya, bahkan beserta racun yang ada di dalamnya dengan satu ayunan pedang saja. Dengan cepat, Muichiro menebas kepala iblis bulan itu tanpa ragu. Akan tetapi, dengan sigap, iblis tersebut berganti kulit, membuat serangan yang pilar kabut itu lancarkan berhasil digagalkan. Muichiro yang melihat aksi yang Gyoko lakukan merasa kecewa, karena dengan ini semua dia sudah dibuat cukup kerepotan. Pilar kabut tersebut meminta iblis itu untuk berhenti menghindar atau lari dari pohon satu ke pohon yang lain, supaya dia bisa dengan cepat membunuh si iblis.
Sambil memanjat salah satu pohon, Kyoko berkata jika setelah ini dia akan menunjukkan wujud aslinya. Iblis itu mengaku jika selama ini baru ada 2 orang saja yang telah mengetahui wujud asli yang Kyoko miliki. Dan setelah ini Muichiro akan menjadi orang ketiga yang tahu. Tapi dengan santainya pilar kabut itu berkata dan meminta cukup untuk menjadi orang ketiga saja yang tahu. Dia tidak ingin jika setelah ini akan ada orang berikutnya yang mengetahui wujud si iblis. Mendengar ungkapan barusan membuat Kyoko jadi makin emosi dan meminta Muichiro untuk diam. Sambil membesarkan dan mengeraskan tubuhnya itu, Kyoko berkata jika saat mulai serius dia tidak akan membiarkan satu orang pun hidup, apalagi setelah mengetahui wujud asli yang dia miliki. Kyoko menjelaskan jika sisik tembus pandang yang ada di sekitar tubuhnya ini lebih keras dari berlian sekalipun, karena dia sendiri yang membuat sisik-sisik tersebut saat berada di dalam guci. Sambil tersenyum percaya diri, iblis itu meminta Muichiro untuk segera tunduk di hadapan keindahan tubuhnya yang sempurna tersebut. Tapi konyolnya, Muichiro cuma terdiam dengan ekspresi wajah datarnya itu. Seketika, hal tersebut membuat Kyoko merasa amat sangat geram. Dia mengomeli Muichiro dan bertanya, kenapa pilar itu tidak mau mengatakan sepatah kata apapun? Sambil merasa bingung, Muichiro menjawab, jika barusan iblis itu sendiri yang menyuruhnya untuk diam. Dia mengaku meski iblis tersebut menunjukkan penampilan seperti itu, hal tersebut tidak membuatnya terkejut sama sekali. Namun dengan cepat, Kyoko mencoba melancarkan pukulan kerasnya secara bertubi-tubi. Efek pukulan itu mengeluarkan ikan-ikan dan racun dalam jumlah besar. Beruntung, Muichiro berhasil menghindari serangan kejut barusan dengan cara memanjat di salah satu pohon. Meski begitu, Muichiro juga tetap terkena sedikit cipratan racun yang keluar, sehingga membuat dada dan tangan kirinya mengalami luka. Kyoko yang melihat aksi dari pilar itu protes, kenapa ganti Muichiro yang kali ini malah naik ke atas pohon? Apakah pilar itu sudah mulai merasa jengkel dengan keadaan yang terjadi? Muichiro menjawab, jika alasan kenapa dia menghindar itu dikarenakan tubuh iblis tersebut memiliki bau yang amis, sehingga membuat hidungnya serasa seperti meleleh. Di sisi lain, efek pertempuran yang terjadi barusan membuat Hagane Sukasan dan Kanamori-san sampai terlempar dan terjatuh di dekat semak-semak. Tapi meski diganggu dan menerima efek pertempuran yang terjadi, Hagane Sukasan masih saja mengasah pedang yang dia pegang tanpa henti. Sambil tersenyum dan menunjukkan kuku-kukunya yang tajam itu, Kyoko bertanya, apakah pilar itu menyukai kekuatan dan kecepatan dewa yang dia miliki? Karena semua yang Kyoko sentuh sekarang ini bisa berubah menjadi ikan-ikan kecil yang lucu. Kyoko menjelaskan jika tubuhnya tidak hanya lembut dan elastis, tapi juga sesuatu yang tidak mengenal batas. Iblis itu seperti melihat Muichiro yang sedang gemetaran di atas pohon. Dia bertanya, apakah pilar itu sudah mulai ketakutan? Karena pukulan yang dia lancarkan barusan bukanlah serangan seriusnya. Namun sambil tersenyum dengan rasa meremehkan, Muichiro berkata jika iblis itu boleh-boleh saja jika dia ingin terlihat mencolok. Tapi semua itu akan sia-sia jika Kyoko tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ternyata ucapan yang pilar kabut itu lontarkan bisa bikin orang sakit hati ya guys. Apakah setelah ini emosi Kyoko akan kembali terpancing? Lalu bagaimana cara pilar itu agar bisa memenggal kepala iblis bulan tersebut? Karena seperti yang kita tahu, kulit dan sisi yang Kyoko miliki lebih keras dari berlian sekalipun. Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 120 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 120 yang ending scene-nya memperlihatkan Kyoko yang menunjukkan wujud aslinya di hadapan pilar kabut Muichiro. Dan setelah ini, pertempuran puncak antara kedua karakter kuat itu akan segera dimulai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.